dari perkembangan yang ada. Bukti barunya apa Itu yang dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor apa Ahmad keterangan Sumitro anaknya itu? Keterangan anaknya yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar Sumitro. Yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri. Dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro. Beda, begitu. Sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Nah, ini dibuka aja terus. Iya. Biar kita sama-sama tahu. Sampai bilang Pak Sianipar itu, respon Sianipar yang mengatakan bahwa 99 triliun % palsu. Berarti Jokowi ini sudah betul-betul menipu ratusan jenderal. Kok jenderal, Pak? Kan cuma Pak Luhut jenderal yang dia tipu. Ratusan. Kan dia panglima tertinggi Republik ini, panglima loh. Padahal ijazahnya palsu, ditipu semua. Masa kita diam aja sih? Cuma mau minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto, tolong kita sebagai rakyat Indonesia tidak terima dihina. Tidak terima dihina karena presidennya dianggap pada waktu masa Jokowi, dianggap Jokowi itu adalah koruptor nomor 2 di dunia. Tolong Pak Prabowo bersihkan nama bangsa Indonesia bahwa Jokowi bukanlah koruptor seperti yang digaungkan oleh OCCRP. Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, masih menjadi sorotan publik. Wartawan senior Hersubeno Arif menanggapi rencana sekelompok aktivis yang akan mendatangi UGM pada 15 April mendatang. Aksi ini disebut-sebut sebagai bentuk desakan kepada UGM agar membuka secara terang benderang data keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, jika memang Presiden Jokowi memiliki ijazah asli, maka sebaiknya segera dibuka ke publik agar tidak menjadi fitnah yang berlarut. Kalau Anda membiarkan orang memfitnah Anda, ya Anda juga ikut berdosa, ujar Hersubeno. Ia juga menyinggung teknologi kecerdasan buatan AI yang disebut-sebut telah menganalisis dan mengindikasikan adanya kejanggalan pada foto ijazah Jokowi. Aksi geruduk UGM ini rencananya akan digelar bertepatan dengan momen halal bihalal kampus dan akan melibatkan sejumlah tokoh seperti Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, serta alumni UGM. Mereka menantang Rektor UGM dan jajaran Fakultas Kehutanan untuk membuka dokumen asli ijazah dan menghadirkan saksi ahli guna menguji keabsahannya secara terbuka. Kalau sampai ini terjadi, saya sarankan kita siap-siap gelar tikar, tapi itu dengan catatan kalau UGM berani, ujar Hersubeno. Hersubeno menegaskan, rakyat Indonesia kini tersandera oleh ketidakjelasan ini. Jika terbukti asli, para pengkritik harus minta maaf. Namun jika tidak, maka dugaan pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti. Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan ternyata juga ikut mengomentari pernyataan mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi terkait isu dugaan ijazah palsu yang masih terus diperbincangkan di sosial media. Dalam sebuah video yang viral di akun X @never Alzornelli, terlihat politikus Panda Nababan ternyata juga ikut mengomentari hal ini. Sebelumnya, Jokowi sempat menyebut jika isu ijazah palsu merupakan fitnah murahan. Panda Nababan akhirnya meminta agar Jokowi bisa langsung membicarakan keaslian ijazah tersebut. Macam-macam fitnah terhadap saya, sekarang saya jelasin ternyata ijazahku begini-begini. Semua orang menunggu Jokowi menjelaskan begitu, ucapnya di video tersebut. Panda Nababan kemudian meminta agar Jokowi bisa mengungkapkan ijazah aslinya dan tidak menyembunyikannya. Bicaralah, apa sulitnya kalau dia, Jokowi, benar? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak yang mau dibohongin, nggak akan keluar ijazah aslinya, kata Panda Nababan,
dikutip pada Minggu 6 April 2025. Sebelumnya Jokowi menyatakan, jika isu ijazah palsu merupakan fitnah murahan yang terus digaungkan berulang kali. Ya, itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus, ucap Jokowi pada Kamis, 27 Maret 2025 di Solo. Jokowi sendiri mengaku tidak bosan dalam menghadapi isu ijazah palsu tersebut. Namun ia meminta agar pihak yang mencurigai ijazah palsu bisa membuktikan sendiri. Jokowi tak mau dirinya yang harus membuktikan tuduhan tersebut. Tapi sekali lagi, yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu harus membuktikan, pungkasnya. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa Tifauzia Tiasumah atau Dr. Tifa meminta Jokowi alias Mulyono menunjukkan lokasi kuliah kerja nyata, KKN, saat menimba ilmu di kota Yogyakarta. Dr. Tifa meyakini ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tidak akan mampu menjawabnya. KKN adalah kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. KKN merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti mahasiswa sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. KKN melibatkan banyak pihak, bukan hanya teman-teman sefakultas yang 20-an orang bisa disuruh bohong disumpal dengan jabatan komisaris ini dan itu, kata Dr. Tifa. Menurut Dr. Tifa, KKN melibatkan mahasiswa antar fakultas, aparat desa, hingga penduduk desa yang bisa di-cross-check. KKN untuk mahasiswa tahun 1980-an berlangsung 2 bulan full sekelompok mahasiswa antara fakultas tinggal di rumah yang sama, kata Dr. Tifa. Dr. Tifa menekankan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Berkaitan dengan polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sudah bersuara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta membantah ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Kita lihat ijazahnya Jokowi. Belum Pak, ini ijazahnya kan masing-masing punya sendiri-sendiri kan gitu. Enggak, waktu lulus itu kan dirayakan, kan diterimakan di sekolah ya. Iya. Saudara lihat Jokowi menerima ijazah? Kalau dia menerimanya kita lihat Pak. Tapi kan kita tidak lihat ijazahnya seperti apa, kan semua sama-sama terima kan begitu Pak. Sama-sama terima ya. Jokowi itu pakai nama ijazahnya Joko Wahyudi, hanya begitu. Oh gitu. Terus saya, oh kok ini enggak konfirmasi dulu kok langsung berani yang seperti itu kan gitu. Soalnya ini kan. Oh ada kata-kata itu ya, jadi ijazah yang dipakai Jokowi itu ijazahnya Joko Wahyudi. Iya. Tapi saudara tadi katakan satu kelas ya sama-sama. Lulus, sama-sama lulus? Sama Pak. Lulus barengan sama Jokowi? Iya tahun 80 ya. Nah, terus kuliahnya Pak Jokowi ngambil apa kuliahnya? Dulu kalau ketemu di Jogja itu dia kan di Gajah Mada Pak, saya di STI YKPN Pak. Sama-sama kuliah di Jogja. Iya. Tapi saudara di YKPN, Iya. Pak Jokowi di UGM. Iya. Pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya Yang benar Sumitro. yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri, dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di Ijazah. bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro. Beda, ya? Begitu. Sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Itu meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang gitu. Yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama, bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak, harus bertindak begitu. Karena ini sudah sangat nyata Dan mencelakai orang. dan sudah bakal memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang Kan banyak. bakal sudah buat Bambang Ya, ini sudah ada bukti juga akibat dari situ, gitu kan, ada orang yang di penjara atau ditahan. Jadi sebenarnya harapan kami ke sini itu sebetulnya ingin mendesak agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah, gitu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, Dampingi. kemudian akan ke
Solo dampingi oleh Bareskrim. Biar langsung dapat fakta. Gitu, hayu bareng-bareng. Karena udah ada yang ngancam dia.